Selamat pagi anak-anak. Sukihotu Namo Buddhaya. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Kita ketemu lagi di daring pembelajaran pendidikan agama Buddha. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita akan melakukan puja terlebih dulu kepada tiga mustika agung Buddha, Dharma, dan Sangha. Mari dengan bersikap anjali. Terpujilah Buddha, terpujilah Dharma, terpujilah Sangha. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddhalah pelindungku yang mulia. Tiada perlindungan lain bagiku, Dharmalah pelindungku yang mulia. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanghalah pelindungku yang mulia. Berkat kebenaran pernyataan ini, semoga kita semua berkembang di dalam ajaran Buddha. Kali ini kita akan membahas tentang kebebasan beragama di bab ketiga. Nah, tema yang khusus kita pelajari yaitu agama-agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Indonesia. Kalian bisa lihat di buku paket halaman 69 sampai halaman 81. Berbicara tentang agama-agama dan kepercayaan, di dunia ini ada banyak sekali agama. Tentunya termasuk diantaranya adalah agama Buddha. Nah, untuk kepercayaan di Indonesia sendiri juga banyak, seperti kepercayaan masyarakat setempat di Sumatera Utara ada Pemena, kemudian ada Sabto Darmo di daerah Jawa Tengah, ada Sunda Wiwitan di daerah Jawa Barat, dan sebagainya. Kemudian untuk agama dan kepercayaan di Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, kebebasan untuk beragama dilindungi oleh undang-undang. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kita bisa melihatnya di pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Di Indonesia ada 6 agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang secara administratif diakui, yaitu agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Kemudian, agama-agama Indonesia lahir dari wilayah yang berbeda. Dan
pembawa-pembawa serta sumber kitab yang berbeda juga. Tapi walaupun demikian, di Indonesia agama-agama itu dipandang memiliki esensi yang sama. Dalam hal ini terkait dengan 5 sendi dari Pancasila sebagai dasar negara. Jadi setiap agama bersendikan terhadap Pancasila. Setiap agama bersendikan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Setiap agama bersendikan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap agama bersendikan tentang nilai-nilai persatuan. Setiap agama bersendikan tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan seterusnya. Demikian juga sendi yang kelima. Tentang kebebasan beragama, di dalam agama Buddha juga diajarkan oleh Sang Buddha. Kita bisa melihatnya di dalam Kalama Sutta. Suatu saat Sang Buddha berada di tengah-tengah suku Kalama. Pada saat itu, suku Kalama mengalami kebingungan. Ada dialog di sini antara Buddha dengan para suku Kalama. Yang mulia, banyak pertapa dan brahmana yang berkunjung ke Kesaputa. Datang pula pertapa dan brahmana lain ke Kesaputa. Dan mereka ini juga menerangkan dan membahas dengan panjang lebar ajaran mereka sendiri. Dan mencaci maki, menghina, merendahkan, dan mencela habis-habisan ajaran orang lain. Kami yang mendengar merasa ragu-ragu dan bingung. Siapa di antara para pertapa dan brahmana yang berbicara benar dan siapa yang berdusta? Nah, berdasarkan pada keterangan dari suku Kalama tersebut, penjelasan dari mereka, Sang Buddha kemudian memberikan tanggapan. Oleh karena itu, warga suku Kalama, janganlah percaya begitu saja berita yang disampaikan kepadamu. Karena sesuatu yang sudah merupakan tradisi, sesuatu yang didesas-desuskan, yang tertulis di dalam kitab suci. Dikatakan sesuai dengan logika atau kesimpulan belaka. Telah direnungkan dengan seksama, cocok dengan pandanganmu, ingin menghormat seorang pertapa yang menjadi gurumu. Tetapi warga suku Kalama, kalau setelah diselidiki sendiri, kamu mengetahui hal ini tidak berguna, hal ini tercela, hal ini tidak dibenarkan oleh para bijaksanawan. Hal ini kalau terus dilakukan akan mengakibatkan kerugian dan penderitaan. Maka sudah selayaknya kamu menolak hal-hal tersebut. Tetapi setelah diselidiki sendiri, kamu mengetahui
hal ini berguna, hal ini tidak tercela, hal ini dibenarkan oleh para bijaksanawan. Hal ini kalau terus dilakukan akan membawa keberuntungan dan kebahagiaan. Maka sudah selayaknya kamu menerima dan hidup sesuai dengan hal-hal tersebut. Kemudian pada kesempatan lain, Sang Buddha menjelaskan kepada para siswa, jangan menerima segala sesuatu karena pertimbangan. Ini adalah guru kami. Jadi walaupun itu dijelaskan oleh guru sendiri, Sang Buddha menganjurkan untuk tidak menerimanya begitu saja. Tetapi kita mempunyai kebebasan untuk menseleksi berdasarkan keterangan beliau tadi di dalam suku Kalama. Nah, lebih lanjut, jangan secara membuta tergantung kepada gurumu. Ini menegaskan kembali supaya kita bisa memiliki sikap yang bebas, ya, merdeka di dalam menentukan segala sesuatu, termasuk di dalam ajaran. Nah, berdasarkan pada penjelasan pada slide sebelumnya, kita bisa menyimpulkan secara institusi, masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Demikian juga dalam ajaran Buddha, beliau memberikan kebebasan kepada umatnya untuk menerima atau menolak suatu ajaran dengan suatu alasan demi kebahagiaan dan dibenarkan oleh para bijaksana. Nah, kemudian untuk tugas kali ini, silakan kalian mengidentifikasi hal-hal yang berkenaan dengan agama-agama dan kepercayaan yang berkembang di Indonesia. Nah, ini meliputi asal atau tempat lahir agama tersebut, kemudian pendiri, kitab suci, sebutan Tuhan, tempat ibadah, dan hari-hari besarnya. Kalian tulis di buku tugas kalian, kemudian nanti diposting di Discord. Nah, pada pertemuan yang akan datang, materi kita masih di bab ketiga, yaitu tentang kebebasan beragama. Secara khusus, yaitu tentang keunikan-keunikan agama Buddha. Kelebihan-kelebihan, keistimewaannya tentu kalian sedikit banyak sudah mempelajari, kita akan lebih dalam lagi. Kalian bisa buka nanti di buku paket halaman 82 sampai 84. Sampai di sini dulu persamaan kita untuk kali ini, anak-anak. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Semoga kita tetap sehat, jaga diri dengan baik, ya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukihotu namo buddhaya. Omi Topo.